Oke, kita mulai. Matius yang kelima. Matius yang kelima. Kita mulai. Jangan ngantuk. Harus didengar. Oke, kita mulai. Semoga firman yang kita baca bisa kita pahami, bisa menjadi rema di hati kita, hati berlian, sayang. Oke, dengar ya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Matius 5 ya, kawan-kawan. Dengarkan ya, anak-anak yang lagi mendengar, anak-anak lagi nonton, dengerin Tante Mindo ya. Ini agak panjang ya, Boru. Ini agak panjang, jadi kita kejar bacanya aja. Mungkin kalau untuk penjelasan kurang begitu ngerti, tapi semoga kalian ngerti ya. Oke. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Oke, di sini banyak sekali kata berbahagialah, berbahagialah gitu. Jadi sangat banyak kata-kata berbahagia dalam firman ini. Jadi untuk apa lagi kita takut? Untuk apa kita khawatir? Yesus saja berfirman di sini banyak banget ini kata berbahagia, menyenangkan kita supaya kita tidak takut, ya kan? Oke, dengarkan ya. Dan kalau saya biasanya membaca firman ini, saya itu mengamini itu terjadi dalam hidup saya. Oke? Jadi kalau kalian di antara kalian ada yang lagi kayak kesusahan, aminkan ini untuk kalian, untuk Anda. Oke. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, kita ambil ini dan kita aminkan ini, kabar sukacita ini itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin, Bu. Amin. Oke. Lanjut, garam dunia dan terang dunia. Nah, ini di sini di Matius ya, di pasal yang 5 ini benar-benar banyak banget kabar gembira ya. Nah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Aminkan semua firman itu menjadi bagian kita. Oke. Yesus dan hukum Taurat. Oke. Panjang ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kamu udah ngantuk ya sayang? Dengarkan ya, Boro. Ya. Biar masuk ke dalam otaknya, biar yang dipikiri terus yaitu adalah Tuhan. Oke.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang hidup keagamaan ahli-ahli orang Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang baik. Jadi orang-orang di luar bisa bilangnya gini, misalkan kan kamu baik kali, bilangnya, ih berlian itu baik kali ya, apa agamanya ya, di mana dia gereja ya, siapa Tuhan yang dipujinya ya, kok baik kali dia, kok bersinar kali hidupnya, gitu ya sayang. Jadi eh, kita harus bisa menjadi contoh yang baik ya, harus rajin beribadah ya guru. Iya. Kalau orang jahat kan nggak kutiru. Iya, amin ya sayang. Iya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Oke, ingat ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara-saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, di sini Tuhan itu, Yesus itu mengajar kita untuk tidak berkata kotor ya, Bro. Kayak ngomong kotor pun nggak boleh ya, sayang. Ya. Jangan ngejek-ngejek orang ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Di sini kita diajarkan untuk berdamai dulu terhadap saudara-saudara kita, baru kita kasih persembahan ke gereja gitu kan. Banyak banget manfaatnya membaca firman ini sayang. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita lanjut ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, supaya lebih baik bagimu jika satu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankannya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini sebenarnya firmannya dalam banget. Jadi untuk anak-anak kita kasih yang simpelnya aja untuk penjelasannya ya kan. Yang penting rema di hatinya. Tiap hari memikirkan firman Tuhan ya kan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun di Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
Berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wow. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukanlah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, di firman ini kita banyak diajarkan untuk berbeda dari dunia, ya kan? Berbeda dari orang-orang dunia. Kita harus menunjukkan kalau kita itu adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Yesus, yang memang benar-benar kita itu duta kerajaan sorga. Duta kerajaan sorga itu yang berarti berasal dari sorga, ya kan? Ya kan, Boru? Iya. Oke. Terima kasih untuk firman-Nya malam ini, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, dan teman-teman di rumah juga, bunda-bunda di rumah bisa memperdengarkan video ini kepada anak-anaknya ya, supaya bisa sedikit-sedikit bisa ditangkap oleh mereka. Dan saya juga kurang pandai untuk menjabarkannya, apalagi untuk bahasa anak-anak, tetapi setidaknya kita memberikan firman kepada dia, ya kan sayang? Oke. Kita doakan semoga kita dalam keadaan sehat, corona cepat hilang, dan kita selalu diberkati pekerjaan kita ya sayang. Oke. Dadah. Bilang apa? Jangan lupa subscribe teman-teman, like, comment, dan Berdoa. terus berdoa ya. Dadah. Terus apa lagi? Udah. Oke, dadah.